Baik, selamat pagi saudara-saudara yang ada di Indonesia dan selamat sore untuk saudara-saudara yang ada di Amerika. Hari ini tanggal 9 September 2023 kita akan melanjutkan eh, pembelajaran kita dalam buku Kabar Kesukaan. Dan seperti biasa sebelum kita mulai kita sediakan hati kita untuk bimbingan Roh Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala berkat dan kasih sayang Bapa yang selalu menjadi bagian kami. Dan terima kasih pada saat ini memberi kami kesempatan untuk kembali mempelajari akan firman-Mu, kabaran yang Tuhan rindukan untuk kami mengerti. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk Roh Kudus yang akan memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran Tuhan, sehingga kami boleh memahami kebenaran dan kebenaran yang memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat Bible Study yang akan kami rasakan sepanjang Bible Study ini, dan memberkati juga jaringan internet kami dimanapun kami berada, sehingga kami boleh mengikuti Zoom ini dengan tidak kurang satu apapun. Berkati juga saudara-saudara kami yang lain yang mungkin belum terhubung dengan kami. Biarlah berkat-berkat surga yang sama boleh menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, teman-teman, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada saat ini. Namun seperti biasa sebelum kita melanjutkan, kita akan mengulangi apa yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu ya. Jadi kita telah mempelajari mengenai kata-kata penutup dari surat Galatia ya. Kata-kata penutup dari surat Galatia itu memiliki poin yang sama ya dengan kata-kata yang pembuka dalam surat Galatia. Jadi Rasul Paulus memiliki satu pemikiran ya yang selalu menjadi beban dalam penulisan suratnya. Dan itu yang akan menjadi ciri dari penulisan-penulisan surat Paulus ya, yaitu mengenai salib Tuhan yang menyelamatkan ya, salib Tuhan yang menjadi pengharapan setiap orang berdosa. Ini adalah satu ciri khas dari Rasul Paulus dalam penulisan suratnya, dan ini tidak mungkin dipalsukan ya dengan yang lain. Karena pelajaran ini betul-betul ya siapapun yang memberitakannya tidak masalah ya. Siapapun yang memberitakannya tidak masalah. Jadi ini merupakan satu ciri khas dari penulisan Paulus, dan karena saking pentingnya ini pemikiran ini, maka itu di bagian awal, bagian tengah sampai bagian akhir ini yang menjadi isi dari tulisan Paulus. Dan kemudian kita juga belajar mengenai subtopik hanya satu pertunjukan ya, di mana kita belajar pada kemarin bahwa sunat itu merupakan lambang dari pembenaran oleh perbuatan. Nah, pembenaran oleh perbuatan atau orang-orang yang hidup oleh karena dibenarkan ya karena perbuatan, itu selalu akan bermegah pada apa yang dia lakukan, atau kalau
di sini sempat disinggung ya mengenai penyelamatan jiwa. Iya ya. Jadi di sini sempat disinggung mengenai penyelamatan jiwa. Eh, Mereka yang melakukan ya keselamatan oleh usaha itu akan sangat bermegah dengan berapa banyak jiwa yang ditobatkan atau apa yang mereka lakukan. Jadi penampilan luar ini menjadi apa ya, ciri khas dari mereka yang eh, hidup oleh usaha ya atau sunat ya. Jadi orang-orang yang hidup oleh usaha selalu akan menitik beratkan kepada hal-hal lahiriah ya, apa yang bisa dilihat ya oleh apa yang mereka lakukan atau apa yang telah dilakukan, dan intinya apa yang bisa dilihat ya sehingga mereka boleh bermegah dengan apa yang telah dilakukan. Tetapi bagi Paulus yang belajar tentang pembenaran oleh iman, Paulus mengatakan, aku sekali-kali tidak mau bermegah ya pada tentunya ya pada perbuatan ya, pada hal-hal lahiriah. Tetapi aku mau bermegah itu hanya pada salib Kristus. Jadi kalau guru-guru palsu itu bermegah terhadap apa yang mereka telah buat, ya, seberapa banyak yang mereka telah buat, kalau Paulus sama sekali bukan pada hal yang demikian ya. Kemegahan Paulus, yang Paulus nyatakan itu ada pada salib Kristus. Kenapa Paulus bermegah pada salib Kristus? Karena Paulus mengatakan ya, olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Jadi kenapa bermegah pada salib? Karena salib itu betul-betul yang memberi manfaat ya, memberi manfaat kepada kelepasan dari dunia yang jahat ini. Bermegah kepada hal-hal yang lain itu nggak ada gunanya. Kemudian subtopik selanjutnya kita belajar mengenai Allah dinyatakan di salib. Nah, dalam subtopik ini kita belajar bahwa kita diarahkan untuk tidak bermegah pada hal-hal lahiriah, dan hal-hal lahiriah yang disebutkan dalam Yeremia 9 ayat 23, yaitu ada hikmat atau kepandaian, ada kekuasaan, ada kekayaan ya. Ini adalah tiga hal yang dicari-cari oleh orang-orang yang dipikir ini bukan akan ya, memang yang dilihat memang kalau memiliki ini akan menjadi satu kebanggaan ya. Kalau orang sangat pintar, wah itu akan sangat disanjung, dihormati. Dan kalau orang memiliki kekuasaan pun sama ya. Orang juga yang memiliki kekayaan sama ya. Ini adalah hal-hal yang ketika dimiliki manusia itu mau tidak mau ya, orang akan sangat bermegah ya. Akan secara otomatis dihormati di masyarakat kalau memiliki hal-hal yang demikian. Namun kita diajarkan bahwa semuanya itu adalah sia-sia dan kebodohan. Ya, apa yang merupakan kebanggaan bagi dunia ini itu merupakan satu kesia-siaan. Kenapa demikian? Karena Tuhan mempunyai ukuran tersendiri ya. Tuhan mempunyai ukuran tersendiri mengenai kemegahan. Dan kemegahan Paulus yang dinyatakan itu hanya pada salib Kristus. Ini luar biasa ya. Ketika dunia mencari eh, kepandaian, hikmat, kekuasaan, dan kemudian kekayaan ya, Paulus hanya mencari salib Kristus. Di mana inilah sebagai tempat atau sebagai sesuatu yang menjadi sumber kemegahannya, sumber kebanggaannya. Ini luar biasa. Paulus betul-betul radikal ya. Dan kemudian teman-teman, kalau di Yeremia 9 ayat 23, kita diajar untuk bermegah pada pengenalan akan Tuhan. Sedangkan di Galatia 6 ayat 14, kita diajarkan untuk bermegah hanya pada salib Kristus. Dengan membandingkan dua hal ini, maka kesimpulan Wagoner adalah
bagaimana kita bisa mengenal Tuhan itu hanyalah melalui salib Kristus. Ya, Allah yang merupakan hidup yang kekal itu hanya bisa dikenal ya melalui apa yang Dia nyatakan di salib, apa yang dinyatakan dalam pengorbanannya. Tidak mungkin kita mengenal Tuhan ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sesungguhnya kalau kita tidak pernah mengenal Yesus di dalam salibnya, teman-teman. Jadi melalui salib ya, apa yang Dia nyatakan ya, salib ini bukan cuma sekedar dalam pengertian ada kayu dan bentuk T ya, tetapi salib ini merupakan satu perbuatan yang telah ditunjukkan ya oleh Tuhan kepada semesta alam dan khususnya kepada manusia yang jatuh untuk menyatakan inilah aku gitu. Inilah Tuhan. Dan salib itu betul-betul menyatakan siapa Tuhan yang sesungguhnya. Jadi teman-teman, dengan bagaimana kita mau mengenal Tuhan, ya, bagaimana kita bisa bermegah ya, karena uh, Tuhan juga mengatakan bahwa baiklah bermegah karena uh, orang itu mengenal aku. Aku adalah satu-satunya Allah yang hidup dan yang benar ya. Jadi ketika kita mau bermegah ya karena mengenal Tuhan, itu berarti kita mengarahkan perhatian dan pikiran kita kepada bagaimana Tuhan menyatakan dirinya melalui salib. Sebab melalui saliblah kita bisa mengenal Tuhan. Dan Paulus ini bermegah dalam hal yang satu itu ya. Jadi teman-teman melalui saliblah kita bisa mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya. Oke, kita sekarang masuk pada subtopik yang baru ya. Salib itu menyalibkan. Salib itu memisahkan kita dari dunia. Alangkah mulianya, alangkah mulianya, karena dengan demikian salib itu menyatukan kita dengan Tuhan. Aduh, jadi teman-teman, bagaimana kita bisa terpisah dengan dunia dan bagaimana kita bisa menyatu dengan Tuhan. Nah, ini konsep hubungan ya. Dan kita bisa bilang inilah konsep hubungan yang sesungguhnya. Jadi bagaimana kita bisa berpisah uh, dengan dunia ya. Dunia ini dalam pengertian keinginan-keinginan ya. Dan bagaimana kita bisa menyatu dengan Tuhan dalam pengertian memiliki relasi ya, atau hubungan yang berkualitas dengan Tuhan. Teman-teman, hanya salib ya, hanya melalui salib. Salib itu memisahkan kita dari dunia ya, dan salib itu menyatukan kita dengan Tuhan. Oleh sebab persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Tuhan. Ya. Melalui salibnya Kristus telah menghancurkan permusuhan itu. Jadi bagaimana kita bisa menyatu dalam satu hubungan dengan Tuhan, ya? Permusuhan itu harus dihancurkan. Dunia ya yang memisahkan kita dengan Tuhan itu harus dihancurkan dan itu hanya bisa dibuat hanya oleh salib. Jadi bagaimana mungkin kita apa ya membentuk satu hubungan yang berkualitas dengan Tuhan tanpa memahami bagaimana salib itu atau apa salib Tuhan Yesus itu buat kita secara pribadi. Ini sangat tidak mungkin ya. Jadi melalui salibnya Kristus telah menghancurkan permusuhan itu. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan tetap hidup selama-lamanya. Kemudian biarkan dunia berlalu. Jadi teman-teman, ini kalau kita melihat ya, dunia sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan tetap hidup selama-lamanya. Ini hanya mungkin ya, kita melakukan kehendak Tuhan itu hanya mungkin melalui salib. Ya, jadi salib itu melenyapkan keinginan dengan keinginan-keinginan dunia dan itu menyebabkan kita melakukan kehendak Tuhan dan hidup selama-lamanya.
Kemudian biarkan dunia berlalu. Waduh, ini luar biasa. Nah, kemudian di sini ada syair ya. Syair lagu, lenyaplah setiap keinginan dunia. Yesus milikku, putuslah setiap ikatan kepadanya. Yesus milikku, gelaplah padang belantara. Dunia dunia tiada tempat yang tetap, hanya Yesus dapat memberkati. Yesus milikku. Jadi teman-teman, ketika kita menerima salib, ya kita menerima Yesus ya sebagai juru selamat, dan ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, maka ikatan dunia itu diputuskan. Nah, ini luar biasa teman-teman. Satu uh, pemikiran kebenaran yang dinyatakan lewat uh, lewat syair lagu ini ya. Oke, teman-teman, sampai di sini ada yang mau menambahkan sebelum kita lanjut pada subtopik selanjutnya. Ada teman-teman yang mau memberi tambahan, dipersilakan. Ya, bro, maksudnya salib menyalibkan apa itu, bro? Salib itu menyalibkan apa? Ya, salib menyalibkan aku. Ya, aku ini adalah pusat keinginan apa ya? Ya, pusat keinginan dunia. Oke. Jadi teman-teman, dalam pelajaran kalau kita belajar ya surat Paulus dalam Roma ya dalam surat Roma kita belajar tentang bagaimana menjadi satu dengan kematian dan menjadi satu dengan kebangkitan ya. Di situ ada pelajaran tentang bagaimana kita bisa bebas dari dosa. Jadi apabila kita menjadi satu dengan kematian Kristus, maka kita menjadi satu dengan kebangkitannya. Dan kalau kita menjadi satu dengan kebangkitannya, kita bebas dari dosa. Nah, teman-teman, dalam surat itu ya, penting sekali bagaimana kita menjadi satu dengan kematian atau menjadi satu dengan salib Kristus. Namun teman-teman, dalam pelajaran ini ternyata bagaimana kita menjadi satu dengan salib Kristus, ya, itu bukan upaya kita untuk disalibkan ya. Jadi di sini bagaimana kita bisa betul-betul lepas dari kekuatan dunia atau aku ya pusat dari semua keinginan ya. Itu bukan bagaimana kita berupaya disalibkan ya. Tetapi dalam pelajaran ini salib itu yang menyalibkan ya. Wah, ini luar biasa ya. Jadi teman-teman, salib itu yang menyalibkan kita untuk bisa tersalib gitu. Jadi bagaimana kita bisa mati bersama-sama dengan Kristus, itu adalah kematian itu sendiri yang berkuasa untuk membuat kita mati. Jadi ini betul-betul semuanya dikerjakan oleh Tuhan ya teman-teman. Kita hanya membiarkan kuasa itu bekerja. Ketika kita memahami pada pengertian yang sepenuhnya mengenai salib, maka kita akan melihat bahwa salib sesungguhnya itu sangat aktif untuk menyalibkan kita, teman-teman. Ini luar biasa. Oke, terima kasih untuk Brother Dolphin. Ada teman-teman yang lain yang mau menambahkan? Oke, kalau sudah tidak ada, kita lanjut ya. Salib itu meninggikan. Jadi kalau tadi salib itu menyalibkan, sekarang poinnya salib itu meninggikan. Yesus berkata, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakan untuk menyatakan bagaimana kematian
yang akan dialaminya, yaitu kematian di salib. Dia merendahkan dirinya sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini satu hal yang sama sekali di luar dugaan Lucifer ya. Itulah sebabnya Tuhan sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ya, ia turun ke bagian bumi yang paling bawah, ia telah turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi dari semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Ya, bisa lanjut, Bro. Adalah melalui kematian, ia naik ke sebelah kanan yang maha mulia di sorga. Adalah salib yang mengangkat dia dari bumi ke sorga. Ya, sebab itu hanya salib itu saja yang membawa kemuliaan kepada kita. Jadi itulah satu-satunya hal untuk jadi itulah satu-satunya hal untuk bermegah, ya. Karena sebagaimana Yesus ya bisa ditinggikan, bisa dimuliakan hanya ketika dia disalibkan, teman-teman. Demikian juga manusia ya. Bagaimana dari kehinaan dunia dan dosa, bagaimana manusia itu dipulihkan di dalam kemuliaan yang sesungguhnya, itu tidak ada cara yang lain ya. Hanya salib ya, hanya melalui salib. Ya, sebab itu hanya salib itu saja yang membawa kemuliaan kepada kita. Jadi itulah satu-satunya hal untuk bermegah. Jadi teman-teman, kemuliaan ya, kemuliaan itu sangat didambakan oleh setiap orang ya. Kalau kita melihat orang memegang kekuasaan ya, kita melihat orang memiliki kekayaan yang sangat besar, kita berpikir itu adalah satu kemuliaan ya. Dan teman-teman, bagaimana bagaimana apa ya? eh, Kemuliaan itu dilihat ya, kemuliaan itu dilihat dan dinilai, dipikir dengan memiliki kekuasaan ya. Lucifer sendiri berpikir bahwa bagaimana supaya dia memiliki kemuliaan yang setara ya, setara dengan anak Allah, dia harus merampas ya, dia harus menyingkirkan Kristus dari taktanya dan menempati takhta tersebut ya, teman-teman. Jadi kemuliaan ini betul-betul sangat menggoda Lucifer ya. Dan Lucifer sangat inginkan kemuliaan yang dimiliki oleh Kristus. Dan Lucifer demi ya dalam rangka memiliki kemuliaan tersebut, dia melakukan berbagai cara yang sangat keji ya untuk menyingkirkan anak Allah ya, Kristus dari taktanya. Dipikir dengan berbuat demikian, dia akan memiliki kemuliaan dari Kristus itu sendiri. Namun teman-teman, kenyataannya adalah dengan berusaha memiliki itu, Lucifer justru kehilangan kemuliaannya. Tetapi apa yang kita lihat pada Kristus ya, Kristus Yesus, justru ketika dia melepaskan apa yang sangat diinginkan oleh Lucifer, dia mengalami atau justru dia mendapatkan menjalani salib dan mengalami salib yang merupakan kehinaan yang sangat luar biasa. Ini merupakan kemuliaan yang tertinggi, teman-teman. Jadi apa yang dipikirkan oleh Lucifer sebagai satu kemuliaan ya, dan apa yang dipikirkan sebagai satu kehinaan, ini kebalikan ya. Kristus Yesus menyatakan bagaimana kemuliaan yang sesungguhnya ya, dengan menjalani salib, maka disitulah letak kemuliaan. Jadi teman-teman, hanya melalui saliblah Yesus itu bisa menyatakan kemuliaannya yang sesungguhnya ya. Sesuatu yang sama sekali tidak terpikirkan ya dalam cara berpikir dari Lucifer dan kebanyakan ya. Dan teman-teman, di sini kita belajar ya, hanya melalui kehinaan salib
ya, kita bisa mendapatkan kemuliaan yang hilang yang pernah Tuhan berikan kepada kita. Jadi hanya melalui saliblah yang membawa kita kepada kemuliaan tersebut. Inilah satu-satunya alasan di mana kita bisa bermegah ya teman-teman. Jangan sampai kita salah ya. Jangan sampai kita salah dengan berpikir seperti Lucifer ya. Dipikir dengan memiliki kemuliaan itu atau berusaha memiliki kekuasaan itu, dia akan dimuliakan. Tapi justru sebaliknya ya. Yang terjadi bagi Lucifer adalah satu kehinaan yang luar biasa ya. Jadi adalah melalui kematian, ia naik ke sebelah kanan yang maha mulia di sorga, adalah salib yang mengangkat dia dari bumi ke surga. Sebab itu, hanya salib itu saja yang membawa kemuliaan kepada kita. Ya, jadi itulah satu-satunya hal untuk bermegah. Salib yang berarti olokan dan kehinaan meninggikan kita dari dunia ini dan mendudukan kita dengan Kristus di dalam sorga. Aduh, luar biasa ini teman-teman. Dan teman-teman, ini bukan nanti ya. Ini bukan nanti di depan, teman-teman. Ini kalau kita belajar tulisan-tulisan Paulus, ya surat-surat Paulus, apa apa yang uh, karena ini Wagoner kutip dari tulisan Paulus ya, bagaimana mendudukan Kristus mendudukan kita bersama-sama dengan Kristus dalam kerajaan sorga, itu bukan nanti, tapi sekarang ini, teman-teman. Jadi, salib yang berarti olokan dan hinaan dari dunia, meninggikan kita dari dunia ini, dan mendudukan kita dengan Kristus di dalam sorga. Kuasa yang olehnya hal itu dikerjakan adalah kuasa yang bekerja di dalam kita, bahkan kuasa yang bekerja di dalam dan mendukung segala perkara di alam semesta. Sebelum kita belajar yang mengenai kuasa ini, teman-teman, kita belajar dulu ya mengenai mendudukan kita dengan Kristus di sorga. Ini sama persis dengan yang dialami oleh pencuri di kayu salib. Pada hari ini, Yesus mengatakan ketika dia percaya, pada hari ini engkau telah bersama-samaku di dalam Firdaus. Jadi, ini sama persis ya, teman-teman. Ketika kita benar-benar dengan iman, ya, dengan iman mempercayai Kristus melalui apa yang telah dia buat di salib, teman-teman, itu bukan nanti. Harapan dari pencuri itu nanti, tapi apa yang dinilai oleh Tuhan, Yesus Kristus, dari apa yang dia percayai, itu bukan nanti, tapi saat itu juga. Jadi ini luar biasa ya teman-teman. Bagaimana berkat surga ketika kita mempercayai apa yang dia telah buat ya untuk kita semua. Dan kemudian teman-teman, di sini kita belajar ya, kuasa yang olehnya itu dikerjakan adalah kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi salib ya yang meninggikan, salib yang meninggikan manusia dari kehinaan kepada kemuliaan itu merupakan kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Jadi teman-teman, kuasa salib itu bukanlah satu kuasa yang terpisah dengan kita ya, atau satu kuasa yang bekerja di samping kita. Itu tidak demikian ya. Jadi kuasa yang bekerja di dalam kita, bahkan kuasa yang bekerja dan mendukung segala perkara di semesta alam. Jadi kuasa salib adalah kuasa yang bekerja ya di dalam kita ya, bahkan yang bekerja dan mendukung segala perkara di alam semesta adalah kuasa yang meninggikan manusia, teman-teman. Inilah kuasa yang membawa Yesus dari kehinaan kepada kemuliaan. Dan kuasa itu ada di sekeliling kita dan bahkan di dalam diri kita. Waduh, ini luar biasa. Jadi teman-teman, dari pelajaran ini kita belajar mengenai bagaimana kita manusia ya mengalami satu pengalaman yang sama dengan Yesus. Bagaimana kita dimuliakan atau dikembalikan ya kepada keadaan kita yang semula atau mencapai kemuliaan yang sesungguhnya itu hanyalah melalui apa yang Yesus telah nyatakan, yaitu hanya melalui salib kita semua manusia bisa bisa dikembalikan kepada keadaan mulia yang sesungguhnya. Dan
kuasa yang bekerja untuk memulihkan atau mengembalikan kita itu tidak jauh dari kita, teman-teman. Kuasa itu ada di dalam diri kita dan ada di dalam segala perkara di alam semesta ini. Ada di dalam segala sesuatu yang mendukung ya semesta alam ini, dan itu bekerja untuk meninggikan kita. Aduh, luar biasa ini. Oke, teman-teman, sampai di sini ada yang uh, mau menambahkan, dipersilakan. Ya, bro, Ya, silakan, brother. itu yang apa namanya, kuasa yang olehnya hal itu dikerjakan adalah kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, jadi dari beberapa percakapan dengan beberapa sahabat, sulit sekali orang mau percaya bahwa Kristus itu ada di dalam kita. Jadi kalau kutipan ini banyak sekali loh yang tulis kuasa yang bekerja di dalam kita. Kristus ada di dalam kita. Jadi bantahan-bantahan yang dikasih atau hal-hal yang keraguan-raguan yang disampaikan dalam statement bahwa Kristus ada di dalam kita ini, saya lihat hanyalah suatu hal yang hanya mau mengangkat bahwa kita ya punya andil dalam pekerjaan keselamatan itu, dan tidak lain dan tidak bukan, hanya itu yang saya lihat ya. Jadi bilang perdebatan atau bahasa yang bilang bahwa Kristus ada di dalam kita, ya, statement yang bilang Kristus ada di dalam kita ini susah sekali diterima oleh kita yang ketika kita mengerjakan keselamatan kita dengan usaha-usaha kita, kita takut ya bahwa kenyataan itu ada, bahwa benar-benar Kristus ada dalam kita, dan kita mau membantah itu. Ya, usaha kita untuk membantah itu cuma untuk menyatakan bahwa iya, ada bagian saya yang harus saya lakukan, cuma untuk mau menguatkan itu. Ya, Kristus berkuasa menolong kita, tapi kita juga ada bagian di dalam kita. Nah, mengapa kuasa yang bekerja di dalam kita ini susah untuk diaminkan atau diterima? Oleh karena hal yang saya sebut tadi. Jadi dari kita belajar chapter 1 ya, pasal 1 sampai pasal 6 dari buku Galatia ini, kita lihat bahwa memang benar-benar Kristus itu bekerja di dalam kita oleh karena memang kita tidak punya kemampuan apa-apa. Jadi biarlah ini tertanam di dalam hati, jiwa, pikiran kita bahwa benar-benar Tuhan itu ada di dalam kita dan bekerja. Ya, sekali lagi kutipan saat ini menguatkan kita, dan sekali lagi yang membedakan, kadang kita menggunakan perasaan melihat bahwa kalau Kristus ada di dalam saya, kenapa saya masih berdosa, ya kan? Nah, yang membedakan pernah kita bahas adalah kadang kita terhubung dengan Kristus, kadang tidak. Jadi kalau kita terhubung, kita melihat kuasa pekerjaan Tuhan di dalam diri kita, ya. Perkataan kita yang keluar itu adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang menjadi berkat, hal-hal yang menguatkan tindakan kita ketika kita terhubung dengan Kristus. Tapi ketika kita tidak terhubung dengan Kristus, kebalikannya yang terjadi. Kira-kira cuma itu, bro. Thank you. Ya, terima kasih, Brother Dolphin, untuk tambahannya. Dan itu benar sekali ya, bahwa teman-teman, pemikiran-pemikiran yang demikian ya, bahwa kita harus ada andil supaya Yesus bisa diam, ini betul-betul ya rugi sendiri ya, padahal kuasa Kristus itu ada di dalam diri kita untuk mengerjakan segala apa ya,
segala sesuatu untuk keselamatan kita. Salah satu argumentasi ya yang paling kuat itu mereka mengutip Wahyu pasal 3 ya, kalau nggak salah ayat 19. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok ya. Jadi itu Yesus di luar tuh, bukan di dalam. Teman-teman, itu adalah satu ilustrasi ya, ilustrasi atau satu perumpamaan. Dan itu bukan arti yang harafiah. Jadi itu mau menjelaskan satu kebenaran kepada kita, bukan kebenaran itu sendiri. Dan teman-teman, kalau kita betul-betul ya mau uh, melihat secara harafiah, kita mengharafiakan bagaimana Yesus mengetok. Yesus mengetok itu di hati kita, itu di hati itu ada di mana, teman-teman? Hati kita ada di mana? Hati kita itu ada di otak kita loh. Dan kalau kita baca Roh Nubuat ya, bagaimana Tuhan mengetuk kita di hati kita atau di otak kita, ya kan? Dia mengetuk lewat persarafan kita, ya, lewat sistem saraf kita. Tuhan itu berkomunikasi dengan kita, sehingga kita bisa menyadari ada gerakan-gerakan Tuhan ya yang menginsafkan kita. Tapi saraf itu ada di mana, teman-teman? Saraf itu ada di dalam otak kita. Jadi bagaimana Tuhan bisa mengetok di saraf kita gitu? Ini kalau kita melihat arti yang sesungguhnya ya dari lihat aku berdiri di muka pintu. Ya. Jadi teman-teman, tidak mungkin Tuhan menginsafkan kita itu di luar diri kita. Atau seperti Brother Dolphin pernah bilang, oh dia ada di muka jantung kita gitu, di depan dada kita. Iya, itu bro, apa namanya? Karena sudah diangkat, saya tertarik juga mau bicara sedikit tentang itu. Jadi ada sahabat saya yang bertanya bahwa, jadi beliau itu punya pemahaman bahwa ketika kita berdosa kita terpisah dengan Tuhan. Nah, untuk terhubung dengan Tuhan kita harus mencari Tuhan, mencari Tuhan. Jadi konteks mencari Tuhan itu dibawalah ayat ini yang Brother Ebing bilang. Jadi untuk menguatkan pemahaman dia dan pengertian dia, dia bilang, coba lihat, itu kan Tuhan Yesus mengetuk pintu, ya, dia berada di depan pintu dan mengetuk. Nah, saudara-saudara, kalau kita pahami ini secara literal, ini kacau ini. Jadi Tuhan berdiri di depan dada kita, lalu mengetuk-ngetuk. Apakah seperti itu pemahamannya? Nah kan, jadi pemahaman Alkitab ada secara apa namanya rohani, tapi ada juga secara literal kita pahami, ya. Dan tidak semua itu literal. Kalau saudara silakan membayangkan, kalau Tuhan Yesus berdiri di depan dada Anda mengetuk-ngetuk pintu hati Anda, kan tidak begitu, saudara. Ini yang Brother Ebing bilang tadi. Thank you, bro. Ya, terima kasih. Jadi teman-teman, itu ilustrasi ya yang mau menjelaskan bagaimana cara kerja Tuhan. Tapi sesungguhnya cara kerja Tuhan secara harafiah ya atau kenyataannya bagaimana Tuhan bekerja itu di saraf kita. Ini kalau kita baca Roh Nubuat ya, dalam melalui sistem saraf lah Tuhan berkomunikasi dengan manusia. Dan itu ada di mana? Di dalam otak kita. Di mana itu? Di dalam diri kita, teman-teman. Jadi bagaimana bisa dosa itu memisahkan kita dengan Tuhan? Ya, nggak mungkin, teman-teman. Justru melalui salib inilah memungkinkan Tuhan bekerja atau berdiam di dalam diri kita, sekalipun kita di dalam keadaan yang paling berdosa. Jadi teman-teman, kenapa Tuhan mampu melakukan demikian? Karena kalau bukan Tuhan, siapa yang menginsafkan, teman-teman? Kalau bukan Tuhan, siapa yang bisa menyadarkan bahwa dosa itu adalah dosa gitu? Ya. Dan saya kira penjahat-penjahat di dunia ini akan semau gue ya melakukan. Teman-teman, justru kita sangat bersyukur ya ada kuasa yang diam, kuasa salib atau ya kita bisa bilang kuasa Kristus yang sesungguhnya yang berdiam di dalam diri kita ya, yang bekerja untuk keselamatan kita. Oke, teman-teman, masih ada lagi yang lain? Ya,
Kalau tidak ada kita lanjut ya. Salib itu menciptakan. Jadi yang pertama itu salib menyalibkan, kemudian salib itu meninggikan, ya. Nah sekarang salib itu menciptakan. Jadi kuasa yang olehnya kita mengalami keselamatan itu sebenarnya adalah kuasa Kristus yang eh, itu adalah Kristus itu sendiri ya teman-teman, yang diam di dalam diri kita. Dan salib adalah bagaimana sesungguhnya ya penjelasan mengenai siapa Tuhan, bagaimana Tuhan itu. Jadi eh, bagaimana kita mengenal siapa Kristus yang bekerja untuk keselamatan kita, itu dinyatakan melalui salib ya teman-teman. Jadi kalau tadi salib itu menyalibkan ya, sehingga kita nggak perlu capek-capek ya untuk menyalibkan diri atau berusaha supaya kita tersalib ya. Kemudian kita juga belajar yang tadi salib itu meninggikan ya dari kehinaan kepada kemuliaan. Baru yang saat ini kita melihat ya subtopik yang baru, salib itu menciptakan. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, tetapi menjadi ciptaan baru. Artinya, sunat maupun tidak disunat tidak ada kuasanya. Keselamatan bukan berasal dari manusia. Ini kita telah pelajari ya pada minggu yang lalu. Sunat artinya pembenaran oleh perbuatan, simbol dari segala bentuk usaha untuk mencari keselamatan. Jadi, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, artinya sunat maupun tidak disunat, ya tidak ada kuasanya. Keselamatan bukan berasal dari manusia, apapun keadaan atau kondisinya, ya. Jadi teman-teman, kondisi manusia itu tidak apa ya? Oh, karena dia dekat dengan lingkungan gereja maka dia lebih mungkin diselamatkan ya. Oh, karena dia dekat dengan lingkungan penyamun ya atau pelacur ya sangat sulit untuk diselamatkan. Ini keadaan tidak demikian ya teman-teman. Keselamatan bukan berasal dari manusia, apapun keadaan atau kondisinya atau apapun yang dilakukan dalam keadaan tidak disunat ia hilang, dan walaupun ia disunat ia tidak lebih dekat pada keselamatan itu. Jadi usaha manusia ya tidak akan membawa apa-apa kepada keselamatan ya. Hanya salib yang mempunyai kuasa menyelamatkan. Jadi kita telah pelajari ya tadi, hanya salib ya yang memiliki kuasa untuk menyelamatkan. Satu-satunya hal yang bernilai adalah ciptaan baru atau sebagaimana yang ditunjukkan pada ini margin revisi, seorang ciptaan baru ya. Jadi satu-satunya hal yang bernilai adalah ciptaan baru atau sebagaimana yang ditunjukkan ya seorang uh, seorang ciptaan baru ya atau manusia baru. Jika jika barang seorang tinggal di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru dan hanya melalui kematian kita bersatu dengan Dia. Tidak ada yang kubawa di tanganku, hanya pada salib-Mu ku bergantung. Ya, salib menjadikan ciptaan baru. Sesungguhnya di sini kita melihat alasan untuk bermegah di dalamnya, karena ketika ciptaan baru itu muncul dari tangan Allah, pada mulanya bintang-bintang fajar bersorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Jadi teman-teman,
penciptaan baru, ini kita tahu bersama ya, kita semua manusia hancur karena dosa ya. Dan rencana Tuhan adalah bagaimana kita dikembalikan pada ciptaan yang semula, atau bagaimana pada kondisi kita dikembalikan pada kondisi semula, bagaimana kita diciptakan pada pertama kali ya, bagaimana manusia itu diciptakan pada pertama kali. Dan teman-teman, bagaimana manusia bisa dikembalikan pada kondisi yang pertama dia hilang, itu tidak ada cara yang lain ya teman-teman. Tidak ada cara yang lain. Tidak melalui apa ya, ritual penyiksaan atau siara, atau ada banyak hal ya, persembahan-persembahan yang membuat manusia itu tersiksa ya, bagaimana supaya mencapai kesucian ya. Atau manusia itu diciptakan kembali seperti pada mulanya ya. Ada berusaha untuk menyangkal berbagai apa ya, pantangan dan lain-lain ya, supaya dikembalikan pada kondisi yang semula. Teman-teman, tidak ada cara yang lain ya, yang bagaimana manusia yang telah hancur dan rusak oleh dosa itu bisa dikembalikan pada keadaannya yang semula tersebut ya, hanya melalui salib ya. Manusia yang telah rusak oleh karena dosa itu bisa dikembalikan pada kondisi yang mula-mula teman-teman, sebagaimana Adam dan Hawa ya, waktu diciptakan kembali, waktu diciptakan ya. Jadi ini tidak ada cara yang lain ya teman-teman. Dan di sini ketika ketika salib itu menjadikan ciptaan baru ya, kemudian di sini, sehingga di sini kita melihat kembali alas. Ada yang dengar Ebing? Kembali. Jadi teman-teman, bagaimana manusia diciptakan kembali? Tidak ada cara yang lainnya. Tapi ketika Tuhan menciptakan manusia itu kembali, itu selalu akan ada pujian yang keluar dari orang-orang yang telah diciptakan di dalam Kristus Yesus. Atau melalui salib, orang-orang itu diciptakan kembali. Selalu akan menghasilkan pujian di dalam mulutnya ya. Jadi teman-teman, ini adalah ciri ya, ketika kita dikembalikan pada penciptaan kita yang semula, selalu akan ada syukur kepada Tuhan, akan ada pujian kepada Tuhan, akan ada sorak-sorai. Karena apa yang Tuhan buat itu sungguh amat baik. Oke, sampai di sini teman-teman, ada yang mau menambahkan? Jadi kalau tadi kita belajar salib itu menyalibkan, kemudian salib itu meninggikan, ya. Jadi yang pertama salib itu menyalibkan, kedua salib itu meninggikan, dan sekarang kita belajar salib itu menciptakan kembali ya. Jadi ketika kita mengalami pengalaman salib bersama-sama dengan Kristus, atau mengalami penyatuan dengan kematian Kristus, maka itulah yang akan terjadi, teman-teman. Ada uh, ada pengalaman ya, pengalaman bagaimana kita disatukan di salib, kemudian bagaimana kita dibawa ya pada kemuliaan yang sesungguhnya, kemudian bagaimana kita diciptakan kembali ya. Dan semuanya itu hanya melalui salib, teman-teman.
Oke, kalau sudah tidak ada, kita lanjut ya teman-teman pada subtopik mengenai tanda salib itu. Iya. Sekarang kita masuk pada subtopik yang mungkin ini yang terakhir ya. Dan ini memang agak panjang teman-teman. Gabungkan semua ayat yang telah kita baca yang menunjukkan satu, ya, bahwa salib Kristus adalah satu-satunya perkara untuk bermegah. Dua, bahwa barang siapa bermegah harus bermegah hanya di dalam pengetahuan akan Tuhan. Tiga, bahwa Tuhan telah memilih hal-hal yang lemah di dunia untuk merendahkan yang kuat, sehingga tidak ada yang bermegah kecuali di dalam Dia. Ya. Empat, bahwa Tuhan dinyatakan dalam hal-hal yang dijadikannya, dan ciptaan yang menyatakan kuasa Tuhan juga menyatakan salib, sebab salib Kristus adalah kuasa Tuhan, dan Tuhan dinyatakan oleh salib itu. Apa yang kita miliki? Ya, ini bahwa kuasa yang menciptakan dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, kuasa yang memelihara segala sesuatu, ya, kuasa yang memelihara segala sesuatu yang ada adalah kuasa yang menyelamatkan mereka yang percaya pada kuasa itu. Inilah kuasa salib itu. Waduh, ini luar biasa. Jadi teman-teman, kenapa eh, apa ya? Jadi dari sini kita bisa melihat ya, bagaimana ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi itu adalah satu hal yang dahsyat dan luar biasa, ya. Bagaimana benda-benda di alam ini muncul dari tangan Allah, itu satu hal yang luar biasa, ya. Kemudian kita bisa lihat juga bagaimana ketika Tuhan ya mendemonstrasikan kuasanya ya kepada bangsa Israel melalui 10 tula dan sepanjang perjalanan mereka, ini adalah demonstrasi dari kuasa itu. Dan teman-teman, di sini kita diajar ya, bahwa kuasa yang menciptakan dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, ya, kuasa yang memelihara segala sesuatu yang ada, adalah kuasa yang menyelamatkan mereka yang percaya pada kuasa itu. Inilah kuasa salib itu. Waduh, luar biasa. Jadi bagaimana kita melihat ya kuasa penciptaan, dahsyatnya Tuhan dinyatakan. Dan bagaimana kita melihat kuasa yang dinyatakan kepada sepanjang sejarah umat Tuhan di dalam Alkitab. Itu adalah satu hal pertunjukan yang dahsyat, teman-teman. Dan ternyata pernyataan-pernyataan kuasa ini adalah pernyataan dari kuasa salib yang sesungguhnya. Adalah kuasa yang memelihara segala sesuatu yang ada. Aduh. Kemudian ini adalah kuasa yang menyelamatkan mereka yang percaya pada kuasa itu. Inilah kuasa salib itu. Jadi teman-teman, salib itu bukan hanya sekedar sesuatu yang remeh-temeh ya, atau sekedar sesuatu yang fiksi gitu. Oh ini cuma sekedar apa ya, khayalan atau sekedar imajinasi. Jadi kalau kita apa ya, uh, menyaksikan ya bahwa ada orang, oh kalau ini kuasa ya mungkin ini bisa terjadi, ini tidak bisa terjadi, atau ini cuma sekedar imajinasi. Tapi teman-teman, apa yang dinyatakan ya dalam kuasa salib ini adalah kuasa yang real, kuasa yang nyata, ditunjukkan sejak permulaan penciptaan sampai sepanjang sejarah ya, sejarah umat Tuhan. Tuhan telah menyatakan dirinya dalam berbagai manifestasi kuasa yang luar biasa
ternyata kuasa tersebut adalah kuasa yang menyelamatkan kita. Itulah kuasa salib yang sesungguhnya. Jadi teman-teman, kuasa ini bukan sesuatu yang apa ya, sekedar kiasan gitu atau sekedar simbolik. Ini betul-betul ketika kita mengalaminya, ada satu hal yang dahsyat, ada satu penciptaan kembali yang bisa terjadi. Jadi kuasa salib yang hanya melaluinya keselamatan datang adalah kuasa mencipta dan yang terus bekerja di dalam semua ciptaan. Tetapi di saat Tuhan menciptakan sesuatu, hasilnya adalah amat baik. Jadi di dalam Kristus, di dalam salibnya, ada satu ciptaan baru. Kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi teman-teman, kuasa salib ya adalah kuasa yang melaluinya keselamatan itu datang. Dan kuasa salib ini kuasa yang menciptakan, ya, kuasa yang menciptakan kembali manusia. Dan kalau Tuhan menciptakan kembali, itu sungguh amat baik. Dan ketika kita diciptakan kembali, ya, menjadi sungguh amat baik, kita diberi kemampuannya untuk melakukan pekerjaan yang telah dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Jadi teman-teman, tidak mungkin kita melakukan pekerjaan baik ya, pekerjaan-pekerjaan yang baik kalau kita tidak diciptakan kembali. Jadi ini pelajaran yang sudah berkali-kali ya dibawakan dalam grup ini bahwa manusia tidak akan pernah bisa melakukan sesuatu yang dikehendaki Tuhan ya sebelum manusia itu diciptakan kembali. Karena pohon yang jahat itu pasti menghasilkan buah yang jahat. Manusia dengan keadaannya yang berdosa mau usaha bagaimanapun selalu menghasilkan dosa. Jadi manusia itu harus dikembalikan, harus dipulihkan dulu baru bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi teman-teman, ketika kita diciptakan kembali, kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang sebelumnya dipersiapkan Allah, ya. Pekerjaan yang baik yang sebelumnya dipersiapkan Allah. Di dalam salib inilah ciptaan baru terwujud. Jadi teman-teman, tidak ada cara yang lain ya bagaimana kita diciptakan kembali. Karena kuasanya adalah kuasa yang olehnya pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi bagaimana kita diciptakan kembali ya oleh kuasa Tuhan. Sekali lagi ya teman-teman, bukan oleh berbagai ritual, usaha ya atau perbuatan-perbuatan penyiksaan ya yang bisa menciptakan kita kembali. Tetapi hanya melalui kuasa saliblah manusia yang rusak oleh dosa itu bisa dikembalikan pada keadaannya yang semula. Inilah kuasa yang menghindarkan bumi dari kebinasaan. Aduh, ini luar biasa. Bisa lanjut, bro? Inilah kuasa yang menghindarkan bumi dari kerusakan yang tidak dapat dielakkan di bawah kutuk, ya, yang membawa perubahan musim, waktu menanam dan menuai, dan yang pada akhirnya akan memperbaharui bumi sehingga ia akan bersorak, ia akan berbunga lebat dan bersorak-sorai. Ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai, kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel ya dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan dan semarak Allah kita. Jadi kuasa yang olehnya uh, dunia dihindari dari kerusakan yang membawa perubahan ya. Boleh naik lagi bro? Ya, yang tidak dapat dielakkan di bawah kutuk ya. Jadi teman-teman ini uh, ketika bumi kita dikutuk, ini mengalami berbagai perubahan dan kuasa salib adalah kuasa yang menahan, ya.
Sehingga kutuk itu tidak benar-benar menguasai, ya, tidak benar-benar menghancurkan, yang membawa perubahan musim, ya, waktu menanam dan waktu menuai, dan yang pada akhirnya akan memperbaharui bumi. Jadi, teman-teman, musim ini adalah tanda bagaimana kita melihat salib Kristus, ya. Salib Kristus itu bekerja. Sehingga ia akan berbunga dan berbunga lebat dan bersorak-sorai. Jadi teman-teman, aduh ini luar biasa ya. Bagaimana salib itu, kuasa salib itu dinyatakan, ya, dinyatakan di dunia kita atau di bumi kita yang rusak. Jadi kuasa yang menahan eh, kutuk, ya. Jadi ketika Tuhan mengutuk bumi, Tuhan mengutuk seisi bumi, ya teman-teman, dan itu sebenarnya akan menghancurkan bumi ini. Tetapi ada kuasa yang menahan sehingga kutuk itu tidak terjadi, ya, seperti yang seharusnya terjadi. Malahan yang terjadi, kita ada pengharapan, ya, ada pengharapan di mana ada kuncup yang mekar, ada bunga yang mekar, ada musim yang uh, menunjukkan, ya, perubahan-perubahan dan menghasilkan panen, ya, menghasilkan bunga. Ini menunjukkan kuasa salib, teman-teman. Aduh, luar biasa. Besar perbuatan Tuhan layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu Tuhan Tuhan itu pengasih dan penyayang. Di sini kita melihat bahwa pekerjaan Tuhan yang ajaib menyatakan kebenarannya dan juga anugerah serta kasih-Nya. Inilah bukti yang lain, perbuatan-perbuatannya menyatakan salib Kristus, di mana kasih yang tak terbatas dan rahmat dipusatkan. Jadi teman-teman, bagaimana kita lihat, ya, pekerjaan Tuhan itu dinyatakan, ya, karena disalib, ya, rahmat dan kasih, ya, dan kebenaran itu dinyatakan dan dipusatkan di situ, ya. Inilah bukti yang lain bahwa perbuatan-perbuatannya menyatakan salib Kristus, di mana kasih yang tak terbatas dan rahmat dipusatkan. Tetapi perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Atau ia telah membuat satu peringatan untuk perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Mengapakah ia ingin supaya manusia mengingat dan menyatakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib, supaya mereka tidak melupakan, melainkan percaya di dalam keselamatannya. Ia ingin agar manusia terus merenungkan, ya, perbuatan-perbuatannya agar dapat mengetahui kuasa salib itu. Itu adalah di dalam karya tangannya kita menang. Aduh, jadi teman-teman, kenapa Tuhan menyaksikan, ya, perbuatan-perbuatannya di alam, dan kenapa Tuhan ingin kita mengetahui bagaimana berkuasanya Dia menciptakan, ya, memahami bagaimana salib itu, ya, bagaimana kuasa salib itu adalah di dalam karya tangannya kita menang. Jadi teman-teman, di dalam bagaimana Tuhan menyatakan apa, ya, penciptaan, bagaimana berkuasanya Tuhan di alam, di situ Tuhan mau menyatakan kuasa salib, dan kalau kita memahami itu, ada kuasa yang akan membawa kita dalam kemenangan. Jadi ketika Allah telah menjadikan langit dan bumi, ya, dan segala isinya dalam 6 hari, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Salib
salib menyampaikan kepada kita pengetahuan tentang Allah. Sebab salib itu menunjuk kepada kita kuasanya sebagai pencipta. Jadi sekali lagi teman-teman, ketika kita belajar salib, kita belajar tentang kuasa Tuhan sebagai pencipta ya. Karena baik kuasa yang menciptakan maupun kuasa yang menebus kita itu sama ya. Jadi salib menyampaikan kepada kita pengetahuan tentang Allah, sebab salib itu menunjukkan kepada kita kuasanya sebagai pencipta. Melalui salib, kita disalibkan bagi dunia. Ini kita telah pelajari ya. Dan dunia bagi kita. Dengan salib itu kita disucikan. Ya. Tetapi penyucian adalah pekerjaan Tuhan, bukan manusia. Nah, ini sekali lagi ya. Bagaimana uh, salib itu memiliki manfaat bagi manusia ya. Jadi teman-teman, uh, bagaimana kita disalibkan bagi dunia, karena dunia ini adalah pusat ya. Uh, karena dunia ini adalah yang membawa kita pada kebinasaan, dan kita atau aku ya, ego itu adalah pusat dari keinginan dunia ya. Tetapi melalui salib itu bisa disalibkan ya, itu bisa dilenyapkan ya. Dan kemudian teman-teman, melalui salib kita juga disucikan. Tetapi penyucian adalah pekerjaan Tuhan, bukan manusia. Sekali lagi ya teman-teman, di mana kita melihat bahwa uh, pengalaman penyucian itu bukan karya manusia, bukan usaha manusia. Yang sering kita dapati ya, banyak yang mengajarkan, oh kita harus berusaha untuk suci gitu. Dan telah melakukan ini itu sebagai satu hal yang sangat membebankan ya, satu hal yang sangat menegangkan, satu hal yang sangat tidak menyenangkan. Kenapa? Karena itu dipercayakan kepada usaha-usaha manusia yang sia-sia. Padahal ya, penyucian adalah pekerjaan Tuhan, bukan manusia. Dan kalau Tuhan bekerja, selalu akan menghasilkan sorak-sorai, pujian, dan sukacita. Hanya kuasa ilahinya yang dapat menyelesaikan pekerjaan besar itu. Tidak mungkin manusia ya teman-teman, hanya Tuhan. Pada mulanya Tuhan menguduskan hari Sabat sebagai mahkota pekerjaan penciptaannya. Jadi ketika Tuhan menciptakan uh, menciptakan hari Sabat, itu adalah satu mahkota dari pekerjaannya ya. Bukti bahwa pekerjaannya telah selesai. Suatu meterai kesempurnaan. Aduh, ini luar biasa teman-teman. Jadi hari Sabat ini merupakan satu bukti ya bahwa pekerjaannya telah selesai. Suatu meterai kesempurnaan. Jadi hari Sabat merupakan meterai dari sempurnanya penciptaan Tuhan. Aduh, ini luar biasa. Jadi teman-teman, kalau hari Sabat ini menjadi meterai, ya, jangan pikir bahwa eh, ini yang penting kita udah masuk ke gereja pada hari Sabat, ini kita menerima meterai. Enggak demikian ya. Tetapi bagaimana pekerjaan Tuhan di dalam diri kita telah selesai. Dan Sabat akan menjadi meterai kesempurnaan. Sebab itu ia berfirman, hari-hari Sabatku juga kuberikan pada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Jadi, aduh, luar biasa teman-teman. Hari Sabat diberikan supaya itu menjadi peringatan ya kepada manusia, supaya manusia tahu bahwa Tuhanlah yang menguduskan mereka. Jadi kita melihat bahwa hari Sabat, hari ketujuh, adalah tanda yang benar dari salib itu. Jadi kita melihat bahwa hari Sabat, hari ketujuh, adalah tanda yang benar dari salib itu. Itu adalah peringatan tentang penciptaan, dan penebusan adalah penciptaan melalui salib itu. Jadi teman-teman, di sini kita belajar ya, bahwa hari Sabat, hari ketujuh, adalah tanda yang benar dari salib itu. Itu adalah peringatan tentang penciptaan, dan penebusan adalah
penciptaan. Penciptaan melalui salib itu. Jadi, ini sama ya teman-teman, sebagaimana Tuhan menciptakan Sabat itu menjadi meterai kesempurnaan dari pekerjaan, penciptaan langit dan bumi, demikian juga penebusan. Sabat menjadi meterai kesempurnaan dari selesainya pekerjaan penebusannya. Jadi, eh, itu adalah peringatan tentang penciptaan penebusan, dan penebusan adalah penciptaan. Penciptaan melalui salib itu. Di dalam salib itu kita mendapati pekerjaan Tuhan yang lengkap dan sempurna, dan kita diselimuti oleh pekerjaan itu. Aduh, ini apa maksudnya ini ya, diselimuti teman-teman? Jadi bagaimana kuasa yang menciptakan langit dan bumi, ya, dan segala isinya adalah kuasa yang sama yang menciptakan manusia dari dosa-dosanya. Dan teman-teman, kuasa ini diperingati melalui Sabat, ya, melalui Sabat kita mengingat tentang kuasa ini, dan dan uh, kita manusia berdosa diselimuti oleh kuasa yang bekerja ini. Aduh, ini luar biasa teman-teman. Di dalam salib itu kita mendapati pekerjaan Tuhan yang lengkap dan sempurna, dan kita diselimuti oleh pekerjaan itu. Aduh, ini luar biasa ini. Jadi pekerjaan kuasa, ya, kuasa yang Tuhan nyatakan di dalam menciptakan langit dan bumi, dan di dalam membawa manusia dalam pemulihan, itu tidak jauh dari kita, teman-teman. Ya, disalibkan dengan Kristus berarti menyerahkan diri sepenuhnya, mengakui bahwa kita tidak ada artinya dan percaya sepenuhnya di dalam Kristus. Jadi teman-teman, disalibkan dengan Kristus berarti menyerahkan diri sepenuhnya. Ini kita mengakui bahwa kita tidak ada artinya ya, dan percaya percaya sepenuhnya di dalam Kristus. Ini adalah bagaimana kita belajar ya, bagaimana menyatu dengan kematian Kristus. Ini merupakan pengakuan terhadap otoritas dari hukum Tuhan. Ini pelajaran pada pasal 2 ya, atau Galatia pasal 2. Di mana kita belajar ketika kita mengakui otoritas dan kekuasaan yang mutlak dari hukum Tuhan, kita akan melihat ketidakberdayaan diri kita ya. Kemudian kita melihat bahwa diri kita sebenarnya tidak ada artinya ya di dalam cermin hukum Tuhan yang sangat sempurna. Kemudian ketika kita mempercayakan diri sepenuhnya, kita menyatu ya dengan salib Kristus. Di dalam Dia kita berhenti, dan dalam Dia kita mendapatkan hari Sabat. Jadi teman-teman, hanya melalui salib Kristuslah ya, atau melalui Kristuslah kita bisa menemukan perhentian dan hari Sabat. Ya, tidak ada cara yang lain ya di mana kita bisa mendapatkan perhentian dari dosa, dan bagaimana kita bisa mendapatkan hari Sabat yang sesungguhnya ya. Salib membawa kita pada permulaan, ke dalam apa yang ada dari mulanya. Berhenti pada hari ke-7 dalam minggu hanyalah satu tanda bukti bahwa di dalam pekerjaan Tuhan yang sempurna, ya, sebagaimana kelihatan pada penciptaan, pada salib kita mendapatkan perhentian dari dosa. Jadi teman-teman, jadi salib itu membawa kita pada permulaan ya, ke dalam apa yang ada pada mulanya, dan berhenti pada hari ke-7 ya, atau pada Sabat, hanyalah satu tanda bukti, hanyalah satu tanda mana itu bro? Hanyalah satu tanda berhenti pada hari yang ke-7 hanyalah satu tanda bukti bahwa dalam pekerjaan Tuhan yang sempurna, sebagaimana yang kelihatan pada penciptaan, pada salib kita mendapatkan
perhentian. Jadi hari ketujuh ini hanyalah satu tanda bukti bahwa kita sebagaimana pada penciptaan ya, pada salib kita mendapatkan perhentian dari dosa. Jadi teman-teman, hari Sabat sebenarnya adalah bukti bahwa kita mendapatkan perhentian dari dosa. Aduh, ini luar biasa. Karena demikianlah hari Sabat ya teman-teman, meterai kesempurnaan dari penciptaan. Tetapi adalah sulit untuk memelihara hari Sabat, ya. Urusan saya akan terganggu. Ini argumentasi ya teman-teman. Saya tidak dapat mencari nafkah dan memelihara hari Sabat. Itu sama sekali tidak umum. Memang tidak ada orang yang pernah mengatakan bahwa adalah menyenangkan bila disalibkan. Kristus pun tidak menyenangkan dirinya sendiri. Ya, lanjut bro. Baca Yesaya 53, ya. Kristus pun tidak terkenal sama sekali, lebih-lebih ketika ia disalibkan. Salib berarti kematian, tetapi itu juga berarti jalan masuk ke dalam kehidupan. Ada kesembuhan di dalam luka-luka Kristus. Ada berkat dalam kutuk yang dipikulnya. Ada kehidupan dalam kematian yang dideritanya. Siapa yang berani mengatakan bahwa ia percaya di dalam Kristus untuk masa kekekalan, jika ia tidak berani percaya kepadanya selama beberapa tahun atau bulan atau hari kehidupannya di dunia ini, terimalah hari Sabat Tuhan dan engkau akan mendapati bahwa itu berarti salib dalam pada tingkatan yang belum pernah engkau impikan, dan itulah sebabnya kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Aduh, jadi teman-teman, hari Sabat itu merupakan meterai kesempurnaan dari pekerjaan Tuhan, ya, dalam menciptakan langit dan bumi. Itu juga merupakan meterai dari pekerjaan Tuhan dalam menebus kita, dan itu juga adalah salib atau kuasa itu sendiri yang menciptakan. Aduh, luar biasa ini. Jadi, terimalah hari Sabat Tuhan, maka engkau akan mendapati bahwa itu berarti salib sampai pada tingkatan yang belum pernah engkau mimpikan. Dan itulah sebabnya kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jadi teman-teman, di dalam Sabatlah Tuhan ya menyatakan kuasa menciptakannya. Aduh, luar biasa ini. Bagaimana Tuhan rindu setiap orang ya untuk mendapatkan perhentian di dalamnya. Di mana Tuhan rindu setiap orang dipulihkan, ya. Aduh, inilah Sabat adalah satu uh, apa ya, bentuk salib ya pada tingkatan yang belum pernah kita impikan. Luar biasa ini. Oke, kita lanjut. Sekarang katakan sekali lagi, dan katakan itu dari hati, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Jika engkau dapat mengatakan hal itu dalam kebenaran, maka engkau akan menemukan kesusahan dan kesukaran begitu mudah sehingga engkau dapat bermegah di dalamnya. Haleluya, alangkah indahnya juru selamat kita. Aduh, puji Tuhan teman-teman. Jadi teman-teman, ketika kita benar-benar ya melihat ayat ini sebagai satu ekspresi dari hati kita, ya, ini akan menjadikan kesusahan dan kesukaran hidup ini menjadi begitu mudah sehingga kita dapat bermegah, ya, bermegah di dalamnya, tetapi bukan bermegah pada kesukaran tersebut ya atau pada kesusahan ya, tetapi pada salib Tuhan yang berkuasa ya memelihara kita, berkuasa menjaga dan menciptakan kita kembali. Aduh, ini luar biasa ya teman-teman. Bagaimana pelajaran mengenai salib ini dinyatakan sebagai satu pengharapan ya, sebagai satu jalan di mana kita bisa
disalibkan bagi dunia, di mana kita bisa ditinggikan, di mana kita bisa diciptakan kembali, di mana kita bisa disucikan ya. Ini tidak ada jalan yang lain, hanya melalui salib Kristus. Kita bisa menemukan ya berkat-berkat yang kita rindukan sebagai manusia. Teman-teman sampai di sini, mungkin ada yang mau menambahkan. Ini pelajaran kita untuk hari ini sampai di sini. Dan mungkin untuk Galatia pasal 6 ini akan ya pasti ya berakhir pada besok hari kalau tidak ada halangan. Teman-teman, mungkin ada yang mau menambahkan sebelum kita menutup perjumpaan kita pada Halo, halo Bing. ya Halo. silakan. Ya silakan. Tadi ada kalimat yang mengatakan bahwa Sabat itu sebagai meterai ya, Iya, sebagai meterai. Berarti Sabat ini ada di Efesus 1 ayat 13 ya. Ayat 13 juga dia mengatakan di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Nah, gimana ya itu, Bing? Berarti Roh Kudus juga sebagai meterai kepada kita. Gimana itu? iya. Jadi melalui terang salib ya kita bisa memahami bahwa sebenarnya Sabat itu merupakan pernyataan dari siapa Tuhan ya. Dan salib itu merupakan pernyataan dari siapa Tuhan ya. Ini kita telah pelajari di bagian-bagian awal tadi ya, bagian sebelumnya yang tadi kita telah belajar karena kita bisa mengenal Tuhan melalui salib Tuhan. Jadi meterai itu sebenarnya adalah salib itu sendiri. Dan Sabat itu adalah tingkatan ya, bentuk lain dari salib itu. Dan salib itu sendiri ya, teman-teman, itu tadi kita juga udah diskusi dengan Brother Dolphin, itu adalah Kristus itu sendiri yang diam di dalam diri kita atau Roh Kudus ya. Jadi betul. Berarti ada hubungannya ya. Ini kan dimeteraikan dengan Roh Kudus ya, berarti nyambung ya. Makasih. Jadi sama saja gitu ya, sama saja. Cuma ini bagaimana meterai itu dijelaskan ya, bagaimana kita memahami tentang meterai melalui hari Sabat. Jadi hari Sabat itu adalah satu hasil dari selesainya pekerjaan Tuhan ya. Selesainya pekerjaan Tuhan, sempurnanya pekerjaan penciptaan. Jadi baik penebusan, baik penciptaan maupun penebusan, hari Sabat merupakan meterai dari kesempurnaan. Dan teman-teman, kuasa yang bekerja untuk menciptakan adalah Tuhan itu sendiri ya. Tuhan itu sendiri. Dan hari Sabat itu sendiri adalah menyatakan tentang Tuhan itu sendiri, teman-teman. Oke. Bagaimana? Ya, terima kasih. Iya. Berarti tadi kan disebut melalui Roh Kudus. Jadi berarti sama sebenarnya. Efesus 1 ayat 13 nyambung ya. Iya. Kita menerima semua itu kan karena Roh Kudus ya. Berarti masuk bersambung ya, menyambung maksudnya. Iya. Ya, terima kasih. Abing. Ya, kalau di ayat yang lain juga ayat yang lain di Yohanes 1 ayat 1 Yohanes 5 ayat 7 kalau nggak salah ya. Atau ayat 8. Jadi ada 3 yang menjadi kesaksian di bumi, yaitu roh, air, dan darah. Darah atau salib itu adalah satu ya, nggak ada bedanya. Jadi baik salib Kristus maupun Roh Kudus sebenarnya adalah satu hal yang sama, teman-teman. Nggak ada bedanya. Cuma bagaimana kita memahami Roh Kudus itu hanya bisa dipahami lewat salib ya. Sebagaimana kita bisa mengenal siapa Yesus, siapa Tuhan, itu hanya bisa dilihat melalui apa yang Yesus selalu lakukan di salib ya. Jadi melalui saliblah
kita mendapatkan pengenalan mengenai siapa Tuhan, termasuk juga siapa Roh Kudus, teman-teman. Iya. Jadi bagaimana bisa ya kita belajar memahami Roh Kudus, tapi sama sekali tidak tahu penyataan Tuhan melalui salib Kristus. Jadi itu tidak mungkin ya. Jadi melalui saliblah kita mendapatkan pengenalan siapa Tuhan yang sesungguhnya. Oke, teman-teman, apa masih ada lagi? Iya, halo Bing. Ya, silakan Bisa Joy. dengar? Ya, Oke. bisa. Ya, terima kasih atas kesempatan. Jadi di Galati 6 ini kita lagi berbicara mengenai inti dari pekabaran yang Wagner mau sampaikan kepada kita, yaitu mengenai kayu salib, di mana di kayu saliblah itu kuasa Tuhan, dan itu adalah satu-satunya jalan keselamatan, bukan dengan usaha-usaha manusia dalam penurutan akan hukum supaya mereka mendapatkan kebenaran ya, tapi kebenaran itu hanya melalui Kristus, yaitu disalib, di mana kita sudah belajar di sini bahwa dari salib itulah kita manusia diciptakan menjadi manusia yang baru. Nah, teman-teman, terus kita sudah bahas bahwa waktu kita mengenal Tuhan sebagai pencipta, dan Dia menciptakan kita dari manusia lama menjadi manusia baru, yaitu dilahirkan kembali melalui salib, kita lihat bahwa tandanya itu adalah hari Sabat. Nah, sekarang kita mungkin bertanya ya, kita selama ini semuanya ya, kita rasa semua yang ikut di sini adalah orang-orang Advent, baik yang dilahirkan dari Advent kah, atau dibaptis masuk Advent. Apakah kita dalam situasi kita apapun, apakah kita mengerti makna hari Sabat itu apa? Ternyata makna hari Sabat itu adalah memperingati akan Tuhan kita sebagai pencipta, di mana waktu Dia menciptakan langit dan bumi, hari Sabat itu adalah tanda Dia adalah pencipta. Dan juga hari Sabat itu adalah tanda bahwa Tuhan juga menciptakan kita dari manusia lama menjadi manusia baru, teman-teman. Nah, sekarang kalau kita nggak mengerti makna dari hari Sabat, makna dari salib itu sama dengan saya tidak mengerti hari Sabat itu sendiri. Itu sama dengan saya masuk hari Sabat tanpa mengetahui apa makna hari Sabat itu. Makna hari Sabat itu adalah di mana karena ada salib, Tuhan bisa menciptakan kita. Di salib itulah adalah kuasa Tuhan untuk menciptakan kita manusia lama menjadi manusia baru. Dan di situ ada perhentian. Kenapa ada perhentian? Karena kalau kita diciptakan dari manusia lama menjadikan manusia baru, atau kita sudah belajar ya, carnal mind atau pikiran daging menjadikan pikiran Kristus, itu akan ada perhentian di mana pikiran Kristus itu yang diberikan kepada kita adalah penuh. Dia memberikan pikirannya sendiri, memberikan dirinya, memberikan rohnya, yang mana menjadikan kita dari manusia yang tidak mau menurut akan hukum Tuhan dan tidak bisa menurut hukum Tuhan karena memiliki pikiran daging. Sekarang sudah diciptakan baru memiliki pikiran Kristus, yang mana pikiran Kristus menurut sampai mati. Dan tandanya hari Sabat gitu loh. Makanya dari pekabaran malaikat ketiga yang sudah dibawakan oleh Wagner ini dia punya inti, teman-teman. Sebenarnya yang Edwin baru baca tadi itu semuanya inti. Inti dari mana bukan gara-gara sunat untuk kamu bisa diselamatkan, tapi kamu bisa diselamatkan hanya melalui salib, karena di salib itu ada kuasa untuk menciptakan kita menjadi manusia baru. Jadi kita bisa lihat ya, sekarang sudah mulai bisa melihat perbedaannya apa. Kalau di sunat itu adalah usaha-usaha manusia untuk mendapatkan keselamatan, tapi di dalam pekabaran ini adalah karena kuasa dari Tuhan, kuasa salib itulah kita manusia mendapatkan keselamatan. Ada dua perbedaan yang sangat besar yang dibawakan oleh Rasul Paulus, yang sudah dijelaskan oleh Wagner, di mana di saat kita Injil yang benar itu, teman-teman, kalau Injil yang benar itu akan meninggikan Kristus, bagaimana kuasa Kristus untuk menyelamatkan. Kalau Injil yang palsu meninggikan siapa saja, apa saja, usaha apapun, atau harus begini begitu untuk mendapatkan keselamatan tanpa salib itu sendiri. Jadi makanya Ellen White sendiri bilang
ketika kita mempelajari salib dan Kristus ditinggikan, itu kita mempelajari kebenaran yang sangat agung, dan di mana kita harus membicarakan pekabaran itu, mendoakan pekabaran itu. Pekabaran itulah yang harus menjadi tema dari setiap kita punya pekabaran. Karena apa? Kita orang Advent yang akan kita kabarkan ke dunia nanti apa? Hari Sabat kan? Iya kan? Karena kita akan dunia akan dikasih pilihan hari Sabat atau Minggu. Sekarang saya mau sampaikan kepada orang hari Sabat, terus saya sendiri nggak tahu makna dari salib, sedangkan salib itulah yang akan menjelaskan makna dari Sabat, teman-teman. Jadi kalau boleh kita review lagi mengenai kayu salib, supaya kita bisa mengerti apa itu kayu salib dan apa hubungannya dengan hari Sabat. Karena ini akan menjadi seruan nyaring kepada orang-orang di mana mereka akan membuat pilihan antara hari Sabat dan hari Minggu. Dan waktu kita memberitakan salib, disitulah salib akan ditinggikan, di mana tanda atau kita menerima salib itu atau manusia dijadikan pembaru itu adalah Sabat itu sendiri. Makanya setan menyerang sesuatu yang sangat penting untuk keselamatan, yaitu hari Sabat. Dia merubah dari hari Sabat ke hari Minggu. Kalau hari Minggu tidak ada tanda kuasa Tuhan di situ. Di dalam gereja kita sendiri pun merubah dari hari Sabat hari ke-7 menjadi lunar Sabat, yang mana sedangkan hari ke-7 itulah tanda kuasa Tuhan, tanda penciptaan. Kalau kita merubah dia punya hari-hari, akhirnya kuasa Tuhan hilang, dan orang-orang yang mempelajari itu pun tidak pernah meninggikan akan kayu salib. Jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan sudah memberikan kita Injil yang benar. Baiklah teman-teman, kita sama-sama belajar dan memang mengerti akan pekabaran ini, supaya itu menjadi bagian kita pribadi juga ya teman-teman, bahwa kita juga walaupun banyak kekurangan dan kesalahan kita, dengan kayu salib kita mempelajari ini, menerima akan pekabaran kayu salib, Tuhan akan menciptakan di kita hidup yang baru, manusia yang baru di dalam Kristus. Oke, thank you, Bing. Ya, terima kasih untuk Sister Joy yang menambahkan ya. Dan teman-teman, betul sekali ya, salah satu juga yang kita bisa pahami mengenai penyesatan ya dalam lunar Sabat, itu sama sekali tidak ada penyataan tentang salib Tuhan. Ya, padahal tujuan dari hari Sabat ialah bagaimana manusia bisa dipulihkan dari dosanya gitu. Dan salib Tuhanlah yang bisa memulihkannya. Dan kita udah belajar ya di sini yang barusan bagaimana hubungan antara penebusan hari Sabat ya dan penebusan salib dan hari Sabat. Kita melihat ya bagaimana hubungannya. Ini menyatakan bagaimana kuasa Tuhan yang luar biasa ya, yang bekerja, yang telah menciptakan langit dan bumi, ya, yang kemudian telah membawa kemenangan pada salib Kristus, dan juga adalah kuasa yang sama yang bekerja di dalam diri kita untuk membawa penebusan kepada kita. Dan teman-teman, ini sama sekali tidak pernah disinggung oleh mereka yang belajar tentang lunar Sabat. Sama sekali tidak pernah. Mereka hanya sibuk hitung-hitung bagaimana siklus dan lain-lain. Tapi efeknya pada bagaimana manusia dipulihkan dari dosa ini sama sekali nggak pernah disentuh, ya teman-teman. Begitu juga dengan yang lain ya teman-teman, yang belajar tentang kealahan, ya sama sekali tidak menyentuh tentang salib Kristus, teman-teman. Dan setiap doktrin yang tidak meninggikan salib Kristus atau tidak menjadikan salib Kristus sebagai pusat, kita bisa mengatakan sebenarnya bukan doktrin yang menjelaskan tentang siapa Tuhan, ya. Karena hanya melalui saliblah manusia itu bisa mengenal siapa Tuhan. Jadi bagaimana bisa manusia bisa mengenal tanpa salib, mengenal Tuhan tanpa salib Tuhan? Ini satu hal yang tidak mungkin. Jadi terima kasih Sister Joy untuk tambahannya. Mungkin ada teman-teman yang lain sebelum kita menutup perjumpaan kita pada saat ini. Ya oke, kalau sudah tidak ada, terima kasih teman-teman untuk kehadiran pada saat perjumpaan kita pada saat ini. Kita akan melanjutkan besok ya, pada hari Minggu pada jam yang sama. Dan itu adalah perjumpaan kita yang terakhir untuk buku Galatia ya, yang sudah memasuki pasal yang terakhir, pasal 6.
Jadi sekali lagi terima kasih teman-teman sudah hadir pada saat ini dalam Bible study kita. Kita akan menutup